Thank you, Vanessa. Oke, thank you, Vanessa, udah reminder. Oke, teman-teman, eh, aku juga mau tanya nih, sebetulnya sales sama marketing itu sama atau enggak menurut teman-teman? Boleh jawab di chat ya. Beda, beda, tidak, beda. Oke, oke. Jadi udah paham ya. Jadi sales dengan marketing itu enggak sama gitu. Oke, boleh next, Arvin. Ya, jadi sales itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau katanya Zig Ziglar, ya, dia adalah legendary sales trainer. Beliau bilang stop selling, start helping. Jadi artinya apa? The best sales people focus on helping customers, not pushing products. Jadi bukan fokus untuk menjual produk, tapi kita fokus untuk membantu customer kita. Untuk istilahnya kita tuh kasih solusi gitu buat problem yang mereka lagi hadapin. Seperti itu, kurang lebih konsepnya dari sales. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa apa menawarkan self service secara remote gitu kan? Mungkin orang-orang mikirnya selama ini ya orang sales itu harus ke kantor, orang sales itu harus datang ke lapangan gitu kan ya. Ternyata service sales ini bisa juga kita tawarkan sebagai service remote worker gitu karena ada beberapa kategori nih kita bisa lewat chat atau DM, bisa pakai WhatsApp, Telegram atau Instagram DM lewat reach out gitu ya. Dan itu juga bisa dipakai untuk inbound dan outbound leads. Kemudian yang kedua ada discovery atau demo call. Biasanya kita nanti apa ya kasih kayak demo gitu lewat Zoom atau Google Meet. Nah, ini biasanya kalau untuk yang demo call ini untuk yang B2B ya, untuk sales B2B, untuk software yang basicnya SaaS, terus service base, itu kita bisa pakai Zoom atau Google Meet. Kemudian juga ada kategori webinar atau email funnel lewat live session, lewat pre-recorded video, atau automated emails. Nah, fungsinya untuk kita menggenerate leads, untuk kita dapetin leads atau calon customer baru. Gitu. Nah, kira-kira mungkin teman-teman juga ada yang sempat bertanya-tanya gitu kan, kira-kira siapa sih calon klien atau potensial klien yang membutuhkan service sales ini gitu. Tapi sebetulnya kalau dibilang ya, kalau kita cerita nih, sales itu kan kayaknya semua lini bisnis itu pasti butuh sales, bener nggak? Kira-kira bisnis mana yang nggak butuh orang sales? Semua pasti butuh sales ya, dari mulai bisnis skala kecil sampai bisnis skala besar. Ya mereka kalau nggak ada sales ya nggak jalan bisnisnya gitu. Makanya sebetulnya semua service butuh sales. Cuman kita spesifikkan lagi gitu kira-kira untuk yang versi remote itu siapa aja sih yang butuh sales. Nah, yang pertama pasti ya, apalagi terutama kita nih sebagai course manager, pasti kita bisa menyasar coaches dan course creators. Jadi kita bisa apa namanya approach leads-nya gitu kan, terus pahami targetnya, pahami goals-nya, pahami masalah dari consumer atau leads-leads yang join ke webinar atau misalkan yang download freebie. Nah, itu kita bisa banget approach para coaches atau course creators. Nah, kemudian digital businesses, misalnya kayak software-software yang basicnya kayak SaaS ya, itu kita bisa juga menyasar kayak perusahaan-perusahaan yang startup mungkinnya seperti itu. Jadi biasanya produk mereka itu online dijualnya gitu ya. Nah biasanya ada kita menawarkan sebuah produk ke perusahaan B2B dan kita kasih demo secara online lewat Zoom atau lewat Google Meet. Itu bisa juga kita approach. Kemudian atau ada juga agencies atau freelancers gitu. Jadi they work remotely with clients and close projects through chats or video calls gitu. Jadi kita juga bisa nih approach agensi, sales agency atau freelancer atau bahkan kan kayak sekarang properti juga bisa ya lewat online ya, sales properti seperti itu. Jadi sebetulnya ya semua bisnis pasti butuh sales gitu. Semua bisnis pasti butuh service sales. Tapi sebagai remote worker ya kira-kira ini yang bisa kita approach sebagai potensial klien gitu. Next. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke tekniknya seperti apa, kita ngomongin dulu soal sales mindset. Karena seperti yang tadi teman-teman udah jawab ya, apa sih yang ada di pikiran kita, yang ada di on top of mind kita ketika kita dengar kata sales? Kita kan pasti mikirnya, oke, sales itu jualan, that's it gitu ya. Udah, pokoknya sales itu jualan. Ya, ternyata sales ini adalah bukan convince people to buy, tapi help people make the right decision for themselves. Gitu. Jadi
kita ubah dulu nih mindsetnya, kita shifting dulu mindsetnya dari mindset jualan tadi, dari kita berpikiran bahwa sales itu adalah menjual produk, jadi ke membantu orang gitu, membantu orang untuk membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi kita shifting dulu ya mindsetnya teman-teman, jangan berpikiran bahwa sales itu adalah jualan produk gitu, tapi gimana cara kita untuk membantu orang menemukan solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi gitu. Next. Oke, nah jadi ini ya teman-teman, the mindset shift that matter. Jadi stop assuming every no is rejection. Karena kan pasti kita namanya sales, kita pasti akan menghadapi berbagai karakter orang, terus berbagai sifat orang ya. Aku pernah dimaki-maki, pernah di pasti banyak banget lah akan sangat banyak menghadapi rejection gitu. Tapi jangan beranggapan kalau kata tidak atau kata enggak penolakan dari si calon customer itu adalah uh, rejection gitu ya. Bisa jadi mereka itu butuh tapi belum punya budget atau butuh tapi mereka juga masih mempertimbangkan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kita sebagai salesperson kita harus berhenti beranggapan bahwa ketika ada leads atau customer yang bilang no itu berarti kita di reject. Enggak ya, berarti itu tuh belum tentu. Nanti aku ceritain kenapa. Nah, kemudian remember your course actually works. Jadi kita fokus nih, kita karena temanya malam ini kita ngomongin course ya, gimana caranya kita bisa kasih value lebih buat calon klien kita untuk provide service sales juga gitu. Nah, jadi kita harus yakini dulu nih, atau enggak di sini juga ada teman-teman kayak kayak Kak Ambar, ada Teh Adel gitu kan, yang ada Eka juga gitu yang udah punya course sendiri. Nah, sebelum kita ngejual course yang kita punya, kita juga harus yakin dulu nih bahwa course kita ini bermanfaat buat orang gitu, bahwa course kita ini ya bisa works untuk orang yang join gitu, akan ada impact-nya, akan ada transformasinya gitu ketika orang join course kita. Nah, itu kita harus yakini dulu itu yang pertama. Kemudian kita harus melihat objection sebagai clue gitu ya, sebagai tanda. Jadi ketika mereka kasih objection, misalkan nggak ada budget lah, atau misalkan nggak ada waktu, nah itu kita justru dijadikan pertanda untuk kita lebih menggali lebih dalam kira-kira kebutuhan mereka tuh apa gitu. Kemudian you are more like an advisor than a salesperson. Jadi selalu ingat teman-teman, kita bukan mau menjual produk, tapi kita membantu orang memutuskan yang terbaik untuk mereka. Gitu. Jadi selalu ingat bahwa kita adalah advisor, bukan salesperson. So, okay, next. Nah, di sini karena kita produknya adalah course, which is course itu adalah produk online dan banyak juga course-course yang contohnya kayak aku ya, kayak klien-klien aku kan self love coach, terus life coach, produk-produk course yang istilahnya nggak measurable gitu ya, nggak bisa diukur gitu. Kira-kira hasilnya tuh kayak apa gitu. Misalkan healing itu kayak apa gitu kan, setiap orang tuh prosesnya pasti beda-beda gitu. Atau misalkan proses self love itu kayak gimana gitu, transformasi orang tuh seperti apa, itu kan prosesnya beda-beda gitu. Makanya kalau di course itu yang paling penting adalah kita pakai metode konsultatif selling. Kenapa konsultatif selling ini penting? Karena orang-orang itu mereka bukan beli course tapi mereka membeli transformasi gitu. Jadi mereka akan berpikir kayak kayak tadi ya, misalkan self love coach atau misalkan body confidence course gitu ya, orang kan pasti akan mikir eh, aku bakalan jadi apa nih setelah join course ini gitu. Aku setelah beli ini kira-kira bakal akan bertransformasi seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian konsultatif selling pun kita bisa membangun trust dan authority dan bisa bantu kita untuk mengkualifikasi student yang tepat untuk course kita karena belum tentu semua audiens yang kita punya adalah students yang tepat untuk kita gitu, untuk course kita. Kemudian juga yang pasti bisa menambah conversion rate dan juga kita bisa create long term relationship. Maksudnya long term relationship tuh ya misalkan saat ini dia nggak beli ya mungkin di batch depan dia beli gitu ya, atau mungkin nanti next time mereka beli course-nya. Seperti itu. Makanya sangat penting kalau di course ini kita pakai metodenya konsultatif selling. Okay, next. Nah, konsultatif selling ini kurang lebih flow-nya seperti ini gitu. Jadi di tahap pertama ada istilah connecting. Jadi kita connect dulu dengan leads-nya, dengan calon customer-nya. Kemudian dari connecting itu kita lanjut ke probing. Jadi probing ini adalah proses menggali permasalahannya dari si leads-nya itu sendiri.
Kemudian dari probing kita baru ke educating, dan kita harus ada trial closing sampai kita handling objection. Nah, kadang seorang salesperson itu hanya berhenti di probing atau di educating. Nah, kadang kebanyakan para salesperson itu mereka nggak berani untuk trial closing gitu. Jadi udah connect nih, udah build rapport, udah build trust, tapi mereka nggak berani untuk trial closing. Nah, justru yang pentingnya itu adalah di trial closing. Tapi di consultative selling ini kita melalui 3 tahap dulu supaya leads-nya pun kayak ngerasa oh ya dia nggak cuman jualan produk tapi dia bantu aku untuk menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi gitu. Oke, next. Nah, oke. Jadi connecting atau building rapport. Nah, jadi kalau misalkan dibilang istilahnya adalah people buy you before buying your offer. Jadi orang tuh leads itu akan ngelihat kitanya dulu sebelum dia beli produk yang kita jual gitu. Contohnya, aku jual misalkan course untuk remote worker gitu ya. Nah, aku cerita dulu masalah aku, cerita dulu pengalaman aku dulu seperti apa gitu. Apa nih pertanyaannya? Kani belajar semua ini di mana sih? Emang bakat apa latihan? Sendiri, nggak pernah ikutan course. Mungkin itu ini ya, the power of kepepet. Jadi the power of kepepet ya. Tapi nanti pertanyaannya kita bahas di belakang ya. Aku lanjut dulu. Oke, jadi people buy you before buying your offer. Jadi orang tuh harus lihat dulu kitanya siapa, salespersonnya tuh apa gitu, pengalamannya apa. Contohnya, ketika aku jual Rekam mata dulu. course, sorry, ada yang belum di-mute ya. Oke, contohnya ketika kita jual course tentang remote worker gitu ya, atau tentang remote working. Nah, orang tuh akan lebih percaya kalau misalkan kita cerita dulu experience yang pernah kita alami gitu. Pain point-nya kita apa, terus kita pengalamannya seperti apa ketika kita memulai remote working sendiri gitu. Jadi yang pertama selain product knowledge, kita juga harus personalize. Gitu. Personalize itu ya kita lebih men-touch apa ya, lebih ke men-touch ke pribadi si leads-nya. Gitu. Jangan sampai dia ngerasa ah ini mah chatnya cuman template gitu ya, atau misalkan ah ini mah approach-nya cuman AI gitu ya, kayak gitu. Jadi kita harus personalize di situ. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mirroring their energy and tone. Mirroring itu apa sih? Jadi mirroring itu istilahnya mirroring dan acknowledge itu kita istilahnya kayak memvalidasi gitu ya. Misalkan contohnya gini, ada leads yang bilang aku cuman ibu rumah tangga, misalkan ya aku cuman ibu rumah tangga, aku nggak punya skills, aku nggak tahu apa-apa nih misalkan tentang remote working, terus aku nggak bisa lah kayaknya gitu ya ngerjain yang seperti ini atau misalkan jadi remote worker. Nah kita tuh harus mirroring their energy and tone. Mirroring itu jadi nantinya aku jawab kayak aku juga ibu rumah tangga loh gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin loh buat seorang ibu rumah tangga gitu. Itu namanya mirroring, matching mirroring. Jadi kita eh, eh, apa ya kayak kasih cerminan gitu bahwa juga sama gitu. Dan kita juga memvalidasi bahwa ya nggak masalah gitu. Apa hal yang lagi dia hadapi itu ya nggak masalah karena kita juga sama gitu. Jadi ada istilah yang relate-nya lah ya di situ. Kemudian kita acknowledge emotions-nya gitu. Ketika ketika mereka bilang misalkan kayak tadi ya, aku cuma ibu rumah tangga, aku udah lama nggak kerja gitu. Kita validasi dulu. Oh iya, Mbak, aku paham banget gitu. Aku paham banget selama ini pasti tantangannya berat ya kalau misalkan nggak kerja gini. Jadi kita validasi dulu emosinya di situ. Baru setelah itu kita share relatable story. Nah, yang tadi aku bilang gitu. Mereka akan percaya ketika kita cerita pengalaman kita seperti apa gitu. Contohnya kayak aku ngejual course remote working, ya aku bilang gitu, awalnya aku juga nggak tahu apa-apa, terus aku belajar, semua skills aku pelajari, sampai akhirnya bisa seperti sekarang, yaitu proses, apa ya, istilahnya, ya itu tadi, people buy you before buying your offer. Jadi kita harus deep dulu nih, harus kenal dulu sama mereka, harus build trust dulu, karena orang itu nggak akan beli suatu course kalau dia nggak percaya sama orangnya gitu. Jadi kita harus building trust dulu di situ, building connection. Oke, next. Oke, nah setelah
building report, kita lanjut ke probing. Nah, probing itu apa sih? Probing itu adalah proses untuk menggali gitu ya. Kita kasih pertanyaan, kita asking purposeful questions. Jadi kita kasih pertanyaan untuk menggali nih kira-kira ini ya. Jadi di sini ada ininya, ada namanya impact dan needs. Teman-teman masih bisa dengar aku nggak? Soalnya di sini unstable network. Suara aku Dengar masih sih, aman, Mbak. Nardin? Dengar, tapi tadi memang sempat Aman. putus-putus. Cuma sekarang udah aman. Aman ya? Oke. Nah, jadi di probing ini kita pakai metode SPIN namanya. Jadi SPIN itu adalah situation, problem, impact, dan needs gitu. Situation itu apa? Kita harus tahu dulu nih situasinya si leads itu seperti apa gitu. Seperti yang tadi aku bilang ya, dia backgroundnya apa, kesibukannya apa, terus kenapa dia tertarik ikutan webinar, contohnya gitu ya, misalkan dia ikut webinar gitu. Kita harus tahu dulu apa yang bikin dia tertarik, terus dia udah explore sejauh apa. Nah, dari situation baru kita lanjut ke problem. Itu dari problem itu kita cari tahu masalahnya kenapa kok mereka belum memulai gitu ya, misalkan misalkan kayak remote working tadi gitu ya, kenapa mereka belum memulai gitu, apakah nggak pede, apakah misalkan nggak diizinin suaminya, itu kan banyak banget ya problem yang bisa kita gali. Kemudian impact-nya apa gitu ke diri mereka, dan nanti baru kita bisa memutuskan needs-nya mereka itu seperti apa. Di next artikel. Nah, jadi ini spin itu adalah situations, understand where they are now. Jadi kita harus pahami betul nih gitu, leads ini dia sedang di situasi apa. Contohnya mungkin ya kayak kayak Kak Ambar ya, sekarang kan ngejual course-nya spesifik banget nih, misalkan tentang fertility gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita harus pahami dulu leads ini yang join webinarnya Kak Ambar nih, misalkan ada di posisi apa gitu. Misalkan apakah dia lagi program udah berapa tahun, atau misalkan dia udah sempat cobain IVF gitu ya. Kita harus tahu dulu nih situationnya seperti apa. Kemudian problemnya kita identify what challenges they are facing. Kita harus tahu dulu nih challenge apa yang sedang mereka hadapi gitu. Kenapa mereka sampai tertarik join webinar, terus mereka sedang menghadapi challenge seperti apa gitu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk join webinar kita gitu. Kemudian impact. Jadi explore how the problem affect their goals or emotions. Nah, kita harus uh, identifikasi juga gitu. Kita harus explore juga kenapa challenge yang sedang mereka hadapi ini apa ya, mempengaruhi goalsnya mereka atau emotionnya mereka. Kemudian untuk needs ini kita bisa clarify apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, sampai kita masuk ke solusi, masuk bahwa course kita itu adalah solusi mereka untuk mencapai goalsnya mereka gitu. Jadi di needs itu kita bisa mengclarify gitu. Nah, ini loh solusi yang kita tawarin, ini loh course yang kita punya ini bisa jadi solusi untuk uh, goals kamu, untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi. Gitu. Kurang lebih probing itu seperti itu ya. Jadi kita menggali situasi dan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Next. Nah, kemudian kita masuk ke educating. Nah, di educating ini tadi setelah kita building connection, dia udah percaya sama kita. Memang enaknya sih kalau jualan course itu enaknya memang lewat telepon ya. Cuman itu makan waktu lama banget sih. Pasti ya, itu makan lama waktu banget. Itu aku kalau misalkan nyeles lewat telepon itu paling nggak satu orang bisa 1 jam curhatnya gitu. Cuman memang lewat telepon itu karena mungkin orang dengar intonasi kita, orang dengar cerita kita tuh langsung, mereka tuh lebih percaya dan itu biasanya lebih cepat closing dibandingin lewat chat. Ya, itu pengalaman aku sih. Cuma memang lumayan draining karena memang satu orang aja kan bisa 1 jam, bisa 40 menit gitu. Nah, jadi tadi setelah building connection atau building rapport, kita probing, kita gali masalahnya, barulah kita educating gitu. Educatingnya tuh ya aku bawa solusinya nih gitu buat permasalahan yang lagi kamu hadapi gitu. Kita bisa cerita course structure-nya, kita bisa cerita transformasi apa yang akan dia dapetin dari course yang kita punya gitu ya. Kita bisa cerita metodenya, terus kita juga bisa cerita di sini ada support system loh, di sini kita punya komunitas segala macam, kita bisa juga share bonus apa aja yang didapetin, atau misalkan kita juga bisa share testimonial gitu ya supaya lebih kredibel. Nah, ini proses educating. Jadi setelah
Setelah connecting, terus probing, kemudian educating. Jadi jangan berhenti di probing ya, jangan takut untuk mengedukasi gitu, karena tadi mindsetnya dulu gitu, kita harus berpikiran bahwa kita mau ngebantu mereka gitu. Kemudian next. Nah, kemudian setelah educating, nah ini yang biasanya ditakuti para salesperson. Kenapa bisa closingnya lama? Karena mereka nggak berani trial closing, gitu. Jadi udah panjang nih, udah building connections, udah probing, semua semua permasalahannya kita udah tahu, terus udah curhat panjang lebar segala macam gitu ya, tapi nggak berani untuk trial closing gitu ya. Nah, trial closing ini penting banget, tapi sebelum trial closing, kita ini harus pahami dulu nih buying readiness sebelum kita kasih hard close gitu ya. Jadi dengan trial closing ini istilahnya kita bisa cari tahu nih apakah orang ini udah siap untuk membeli produk yang kita jual gitu ya. Kemudian juga spot hidden objections gitu. Misalkan apakah dari harga, timingnya mungkin gitu ya, mungkin mereka sibuk atau mereka masih nggak pede. Nah itu kita bisa tahu dari trial closing. Jadi trial closing itu eh, bukan hard closing ya. Sebentar. Oke, sorry. Jadi trial closing itu bukan hard closing, tapi trial closing itu proses sebelum kita hard closing gitu. Jadi trial closing itu istilahnya kayak gini. Misalkan dia udah cerita panjang lebar nih, gini gini gini. Terus kita kita coba tanya, kamu tahu nggak kemarin di webinar tuh kita sharing ada program ini gitu. Jadi nggak yang langsung hard sell gitu ya, tapi kita adalah trial trial dulu supaya kita tahu apakah dia ready atau enggak. Kemudian keep the conversation natural and two-way, not pushy. Kemudian build comfort and trust. You are guiding, not forcing. Jadi kita tuh nge-guide mereka, bukan memaksa mereka. Makanya kalau misalkan ada siapa yang bilang dulu? Nesa ya. Nesa yang bilang soalnya soalnya Kak Hani nggak maksa gitu kan. Soalnya Kak Hani nggak maksa. Jadi aku kasih informasi tapi aku nggak memaksa gitu. Jadi mungkin kayaknya di sini student-student Growth Loop juga tahu gitu ya cara gaya nyales aku seperti apa. Mungkin karena dulu juga sempat di course sebelah gitu kan. Tuh, Kak Hani bikin penasaran. Iya, jadi aku nggak pernah memaksa orang, tapi aku kasih informasi dan value sebanyak-banyaknya sama mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian dari trial closing, biasanya muncul tuh objection-objection gitu. Ada tidak memaksa tapi menghantui. Iya, biasanya muncul tuh objection-objection ya. Ada yang apa namanya? Bilangnya belum ada budget lah, belum ada waktu, terus belum pede, belum diizinin suami, belum diizinin mama, belum diizinin itu pasti banyak banget apa objection-objectionnya gitu ya. Nah, cara kita menghandling objection itu seperti apa sih gitu? Kita ada metode namanya IS. Jadi IS itu artinya adalah empathize, acknowledge, share a solution or story, dan encourage. Gitu. Balik lagi karena kita konsultative selling, kita harus berempati dulu nih sama mereka. Misalkan contohnya nih ya, ada orang bilang kayak, aduh, enggak deh, course-nya mahal, gitu ya. Kita bilang dulu nih, ih iya aku juga setuju banget, emang course-nya mahal. Dulu juga aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi kita validasi dulu gitu. Ketika mereka bilang, enggak ah course-nya mahal, kita jangan bilang, enggak, murah tahu gitu ya. Enggak, jangan bilang gitu ya. Maksudnya kita jangan yang langsung ngelawan gitu, tapi kita berempati dulu. Kita bilang, iya aku setuju, dulu juga aku mikirnya kayak gitu kok. Dulu aku berpikir course-nya mahal gitu. Terus acknowledge. Nah, kita cari tahu dulu nih, kita acknowledge dulu gitu, kenapa dia bisa sampai bilang seperti itu. Nah, kemudian share a solution or story. Nah, akhirnya kita bilang tuh, akhirnya setelah memvalidasi tadi aku bilang, iya dulu juga aku berpikirannya course-nya mahal, tapi setelah aku join, terus aku belajar, ternyata worth it banget ya skills yang dipelajarin, kayak gitu. Jadi kita kasih apa ya, istilahnya validasi. Sebentar, aku mute dulu. Oke. Ya, jadi kita kasih validasi gitu. Setelah kita berempati, kita kasih validasi juga gitu. Atau enggak misalkan eh, dia bilang misalkan ini apa nggak diizinin suami gitu kan misalnya nggak diizinin suami contohnya kayak gitu terus ya kita empathize dulu gitu kita kasih empati dulu.
kita kasih empati dulu gitu. Oh iya, paham Kak, emang ini ya kalau sebagai ibu rumah tangga kita misalkan harus izin dulu sama suami, gini gini gini. Terus nanti kita solusinya mungkin kita kasih kayak mungkin suaminya nanti bisa diajak ke webinar juga Kak supaya dia tahu gitu, supaya dia tahu kira-kira course ini tentang apa sih, supaya dia juga bisa lihat peluang apa yang nanti bisa Kakak ambil kalau misalkan ikutan course ini. Seperti itu. Kemudian encourage gitu. Jadi setelah kita kasih solution atau story, misalkan kita cerita, misalkan aku cerita, iya dulu juga aku berpikirannya course ini mahal. Karena dulu misalkan aku lagi ada di lowest point gitu saat itu. Cuman aku mikirnya, oh ternyata self investment itu adalah investasi yang paling berharga untuk diri kita gitu. Yang artinya nggak akan mengenal kerugian lah istilahnya seperti itu ya. Jadi self investment itu pasti pasti untung karena yang namanya ilmu tuh nggak akan hilang gitu. Jadi nggak akan ada istilah kata rugi kalau kita ikutan course untuk upgrade skills contohnya gitu ya. Kita bisa bilang kayak gitu. Jadi kita bisa share story yang kita rasakan gitu ya sebelumnya. Kita bisa be relatable sama mereka. Kemudian juga encourage gitu. Misalkan ada orang yang bilang, tapi aku tuh awam banget misalkan soal ini gitu ya. Terus misalkan aku juga sama sekali nggak tahu nih soal ini apakah aku bisa gitu kan untuk join ini. Ya kita encourage gitu. Kita bilang, "Oh, sama kok, aku juga dulu sama, aku juga mulai dari nol gitu. Tapi yakin deh misalkan semua skills itu bisa dipelajarin. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita kasih encouragement juga di situ. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Contoh-contoh misalkan kayak objection ada yang bilang I don't have money right now. Nah, nah mereka tuh mungkin maksudnya bukan I don't have money tapi I want it but I'm scared of the investment gitu. Kadang mereka ngerasa aduh kayaknya investasi segitu untuk sebuah course terlalu mahal gitu ya. Apakah ini nantinya akan worth it atau enggak? Seperti itu. Jadi ini salah satu objection. Nah, kita bisa kasih respon kayak gini nih. Misalkan totally get that many of our students felt the same before joining, but what helped them was thinking of this as a starting point to actually earn from remote work. Jadi contohnya bisa seperti itu. Jadi kita harus validasi dulu. Kemudian objection yang berikutnya contohnya adalah I'm not sure I can do this. Nah, biasanya banyak orang-orang yang masih ragu akan dirinya sendiri gitu. I doubt myself gitu ya. Padahal sebetulnya mereka adalah doubting sama dirinya sendiri. Nah, kita bisa bisa bilang bahwa you are not alone gitu. Kamu nggak sendiri kok. Itu wajar banget, itu normal banget. Pasti semua orang awalnya akan ngerasa ragu gitu. Semua orang awalnya akan ngerasa ragu, tapi tenang aja nih, kita punya komunitas yang support gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian let me think about it. Let me think about it ini biasanya apa dia bisa belum yakin atau misalkan dia masih takut untuk memutuskan, masih bingung atau misalkan dia juga overwhelmed gitu ya. Itu juga bisa artinya seperti itu. Jadi kita kasih jeda dulu, kita kasih waktu dulu. Terus tapi kita bilang I will check in again tomorrow just in case you have questions gitu. Jadi besoknya kita tetap follow up lagi gitu. Mungkin ada juga yang bilang I'm not confident in English ya, misalkan karena kita jual course misalkan untuk cari kliennya internasional. Nah, padahal sebetulnya dia ya takut gitu dengan kemampuan bahasanya. Jadi ya kita selalu validasi dulu gitu. Nah, jadi seperti ini ya kayak I'm busy right now juga bisa dibilang padahal dia tuh belum bisa komitmen sama sesuatu yang long term atau misalkan dia juga masih punya kesibukan, masih kerja full time segala macam. Ya kita cerita gitu, oh kita bisa kok didesain sesuai pace-nya masing-masing gitu, bisa ngikutin pace-nya masing-masing. Kalau misalkan ketinggalan live-nya bisa nonton recording. Pokoknya jangan kasih celah gitu ya untuk objection ini. Gitu. Tapi maksudnya bukan dengan cara forcing ya, bukan cara forcing atau memaksa, tapi kita memvalidasi dan kasih solusi. Next. Nah, jadi ini ya, intinya adalah ketika kita handling objection, yang pertama kita jangan argue. Jangan argue, kita kasih validasi untuk problemnya mereka gitu ya, untuk feeling mereka. Kayak tadi misalkan mereka bilang mahal, kita jangan langsung bilang, enggak kok, enggak mahal gitu. Course ini worth it kok, bagus kok buat kamu gini. Jangan kayak gitu, tapi kita validasi dulu. Iya benar, menurut aku juga mahal kok gitu. Jadi kita validasi dulu. Kemudian don't rush. Jadi memang seninya dalam menjual course itu kita nggak bisa buru-buru ya, karena kita bukan jualan produk fisik gitu ya, seperti apalah misalnya seperti skincare atau apa yang produk fisik gitu ya. Tapi karena kita produknya digital dan kadang juga ada course-course yang nggak measurable gitu ya hasilnya,
Jadi kita harus tetap follow up, kita tetap kasih value, tapi nggak pressure gitu ya, nggak nge-push mereka. Kemudian kita bisa pakai storytelling atau real examples untuk build trust. Jadi tadi ceritain pengalaman kita juga gitu. Terus be curious, terus ask why behind the no gitu. Jadi kita harus selalu gali gitu. Kenapa mereka masih bilang no. Seperti itu. Next. Oke, contohnya nih mungkin aku udah sharing ya di webinar waktu 10 DMs kemarin. Aku nggak akan banyak-banyak karena kita mending diskusi aja gitu supaya dua arah. Gitu, ini contohnya aja sih. Jadi ketika kita nanyain, ketika kita reach out ke leads, contohnya misalkan dia baru selesai webinar, ya kita personalize pertanyaannya, jangan template gitu. Dan kita juga jangan yang cuman hai terus thank you, jangan ya. Tapi kita kasih pertanyaan ya open ended question gitu untuk supaya mereka bisa cerita, supaya bisa cerita kenapa mereka tertarik join webinar gitu ya. Contohnya kayak di sini, I would love to hear what inspire you to join the session and how did you find it gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih, terus akhirnya kan dia cerita, oh I just went through a divorce and it's been really tough. I feel like I have lost a lot of my confidence and I'm struggling with loving myself again. Makanya oh pantesan dia ikutan webinar tentang self love gitu kan, self love mastery terus confidence. Nah, terus aku cerita lagi nih gitu. Oh makasih. Kita selalu bilang kayak makasih ya udah sharing. Kenapa? Karena untuk cerita sama orang asing atau sama stranger itu kan gak mudah ya. Gitu. Jadi ketika ada leads yang dia bisa menceritakan istilahnya pain point-nya mereka ke kita selalu ucapkan terima kasih gitu. Udah sharing sama kita gitu. Udah percaya untuk sharing sama kita. Terus kita validasi juga pernyataannya itu gitu. I can only imagine how tough it's been and it's completely understandable to feel the way you do after such a big life change gitu. Terus cerita. Terus di sini juga aku juga setelah itu sempat cerita kayak oh iya aku juga ngerasain gitu kan prosesnya seperti apa. Terus kita tanya lagi kayak how are you feeling now? Sekarang gimana gitu perasaan dia ada di tahap apa istilahnya seperti itu. Next. Oke, terus akhirnya dia jawab gitu kan, I'm doing okay, taking things one day at a time. There are ups and down, but I'm trying my best gitu. Terus ya kita masih tetap validasi gitu problemsnya mereka sebelum kita akhirnya nawarin solusi gitu kan. Terus aku tanya lagi nih gitu, iya paham kok gitu, pasti ada prosesnya ya ketika kita ngerasa down gitu. Terus what feels the hardest part for you this day? Kira-kira apa nih belakangan ini yang kerasa berat banget sama kamu gitu. Terus dia bilang the hardest part is staying hopeful when things feel heavy. I guess what I really need right now it's a bit of encouragement to keep going. Oh, ternyata dia butuh encouragement gitu. Tapi dia udah aware nih sama problem yang sedang dia hadapi gitu. Terus akhirnya aku berani tuh untuk offer solution karena masih masih ada bawahnya sih sebenarnya. Cuman aku bilang I just wanted to check would you like some support or guidance as you work on rebuilding your confidence and self love gitu. Terus aku bilang karena sometimes having a safe space to work through it make things feel lighter gitu. Jadi kita kayak kasih bukan bukannya jualan gitu ya, bukan kayak ini loh aku jualan course nanti kamu bisa gini-gini enggak, tapi aku kayak kasih insight kalau misalkan ketika kita punya komunitas yang suportif itu bisa bikin beban kita lebih ringan kayak gitu. Jadi akhirnya dia sendiri yang nanya gitu kan, oh ya, yeah, I think so. Could you tell me a bit more about the program and what it includes? Kayak gitu. Jadi akhirnya mereka nanya juga gitu setelah kita kasih value dan insight. Next. Nah ini juga dulu ya ketika aku jualan course untuk remote working. Nah di sini aku juga sama personalize. Terus juga sama as open-ended question to uncover their pain points. Terus may I ask what made you interested in joining the webinar gitu. Terus dia cerita kan, thank you for reaching out. I want to start remote working, but I don't know how to start. That's why I joined the webinar gitu. Terus kita ini dulu kita kasih encouragement dulu nih sambil build rapport gitu. Aku bilang, yeah that's great. You have already explored the opportunity of working remotely gitu. Aku bilang, dengan kamu ikut webinar pun itu udah oke banget gitu. Terus sekarang kesibukannya apa? Ditanya. Terus kita gali gali terus gitu, kita probing. Kemudian dia bilang I'm just stay at home, just a housewife. Dia bilang just a housewife ya. Kemudian I quit my job 3 years ago. Nah, kita udah ketemu tuh banyak pain pointnya di situ. I quit my job 3 years ago.
to be a remote worker, should we have a good English? Because I can't speak English good, and I don't think I have a good skill. Nah, di situ udah jelas banget tuh pain point yang lagi dia rasakan dan lagi dia hadapi gitu. Nah, terus aku validasi dulu gitu. Aku bilang, I totally get you. I'm also a housewife, so I know how it feels. Jadi ada mirroring di situ. Itu yang namanya proses mirroring. Aku juga ibu rumah tangga loh gitu. Jadi aku tahu banget gimana rasanya seperti itu gitu. Tapi honestly, being at home, ntar ada yang ke unmute lagi. Oke. Nah, terus aku bilang, tapi being at home itu doesn't mean we don't have skills gitu. Karena dengan kamu diam di rumah, jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya udah banyak banget loh skills yang bisa dipakai. Nah, kita kasih perspektif lain di situ gitu. Karena kan orang tuh suka mikirnya, iya aku tuh cuma ibu rumah tangga, kayak nggak bisa apa-apa. Padahal kan ibu rumah tangga itu ini ya makhluk terkuat di muka bumi gitu kan. Mereka bisa time management, mereka bisa multitasking. Itu skills yang perlu banget gitu kan dalam dalam dunia remote gitu. Jadi aku bilang a lot of things we do daily are actually valuable skills that can be used for remote work. And don't worry, you don't need perfect English to start. Many remote job only need basic communication and skills can always be learned step by step. Jadi kita kasih encouragement dulu di situ. Kemudian aku gali lagi tuh probing probing lagi gitu. Terus kira-kira emang kamu mau kerjaan remote yang seperti apa gitu. Terus akhirnya dia nanya balik kan setelah gitu kayak udah berapa lama kerja remote. Terus tetap I don't have any idea gitu. Tapi kita tetap tunjukin nih curiosity-nya kita kayak apa. Kita tetap penasaran, kita tetap probing. Terus jangan lupa untuk selalu be relatable atau tetap matching mirroring di situ ya. Tetap ada validasi. Next. Nah, kemudian aku ceritakan, I've been working remotely for 2 years now. Ini dulu ya. 2 years now and I have handled 10 international clients so far. So I can say there's nothing impossible if you would like to try and start taking action gitu. Jadi aku kasih encouragement di dia gitu. Terus dia bilang, iya, emang bener sih, there's nothing impossible, but still I'm afraid and don't have any idea how to start. Ya, aku dengerin dia dulu masalahnya apa, terus ya aku bilang lagi gitu, aku juga ngerasain gitu loh. Nah, lagi-lagi ini namanya matching mirroring ya. I used to feel the same way, not knowing where to even begin. I even started when I was at my lowest point. Kita cerita lagi nih pengalaman kita dulu gimana. Aku juga dulu nggak tahu harus mulai dari mana. Aku juga mulai dulu pas lagi anjur-anjurnya istilahnya kayak gitulah ya. Nah, terus aku juga bilang, kita nge-reframe objection sebagai opportunities. Gitu. Karena kan kita tadi udah tahu ya permasalahan yang dia hadapi apa. Terus aku bilang, what really helped me was upgrading my skills first, step by step. Jadi udah masuk ke arah ini mau mau nawarin course nih sebagai solusinya gitu. Terus aku bilang, that way I could be more confident to start. Terus aku tanya lagi, have you ever thought about learning some new skill to prepare yourself for remote work? Pernah kepikiran nggak buat belajar skills baru gitu untuk memulai remote working ini? Nah, terus dia bilang, iya aku juga nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Terus aku juga pengen belajar hal baru tapi nggak ada ide juga mau belajar apa gitu. Nah itu kita bisa masuk di situ untuk trial closing gitu. Terus aku tetap aja nih masih masih kasih apa ya kasih validasi lagi gitu. Dengan dia berpikiran untuk upgrade skill aja itu udah di jalan yang tepat gitu ya. Nah, terus aku juga bilang I felt the same at first, not knowing which skills to focus on. Terus aku bilang makanya di course ini, nah baru tuh masuk trial closing di situ itu yang namanya trial closing gitu. Jadi trial closing itu bukan nawarin secara hard sell, tapi kita nawarin secara apa ya tersirat gitu ya. Aku bilang that's why di course ini belum selesai Ardin. We have specified the skills that are in high demand for remote jobs and we guide you step by step. Barulah aku tanya, have you got information about our program? Nah, itu yang namanya trial closing. Nah, jadi jangan sampai ketika kita nyales, kita building rapport sebanyak mungkin, terus kita probing, kita educating, tapi kita nggak berani untuk trial closing. Jadi justru trial closing itu adalah tahap yang paling penting supaya kita bisa guide to next steps. Oke, teman-teman, kurang lebih materi malam ini segitu aja. Kita diskusi aja ya, teman-teman ya, supaya lebih jelas. Oke, siap apa nih pertanyaannya? Aku ke chat dulu ya, Ardin. Mana, 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 mana. Oke, dari Kambat. Belajar semua ini di mana? Emang bakat apa latihan?
Kayaknya itu tadi aku udah jawab ya, the power of kepepet. Di awal sempat zonk apa langsung jago ya. Namanya proses sales itu kan mau sales sejago apapun pasti akan menghadapi rejection. Bener nggak? Mau kita salesperson yang udah jago, sejago gimana pun, yang namanya rejection tuh pasti ada. Jadi nggak ada istilah zong atau jago ya sebenarnya, karena mau mau kita udah berpengalaman bertahun-tahun pun ya tetap aja yang namanya rejection itu pasti ada. Cuman yang membedakannya adalah gimana cara kita handling objection tadi gitu. Kak mau tanya, jika nyulit lebih dari 30 kita blast WA tapi ternyata dikira spam sampai WA diblokir, gimana ya caranya? Apakah harus one by one selalu? Oh, aku langganan di band, di band WhatsApp ya. Kalau aku suka di blast sih, tapi supaya nggak kena ban itu yang penting bahasanya sih Kak Zuli. Misalkan bahasanya kita jangan pakai istilah-istilah yang kayak spammy gitu ya. Kita tetap harus ada personalize, kita harus pakai namanya, kita pakai hey name gitu. Kita harus pakai nama, terus jangan ada istilah kayak misalkan kita mau ngasih apa mau ngasih tahu misalkan ini course-nya mau mulai nih gitu ya. Terus kita bilang kayak secure your uh, slot atau your spot, pokoknya yang kata-kata menjurus kayak ke mungkin mirip kayak ke judol gitu ya, pokoknya kata-kata yang spammy itu dihindari lah, seperti itu biasanya sih. Kalau nggak gitu nggak akan kena ban ya. 30 mah sedikit Kak Zuli, aku dulu sekali ngeblas bisa 150 leads dalam sehari. Jadi 30 mah aman, tapi kalau misalkan mau one on one juga lebih lebih aman ya, lebih safe gitu. Kayaknya di tengah dunia sales yang serba sat-set dikejar target dan prospek konsumen yang gak mau ribet dan bertele-tele, apakah ada kekhawatiran metode konsultatif selling cenderung slow pace? Enggak. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita harus trial closing. Jadi bukan berarti konsultatif selling itu bukan berarti yang kita istilahnya kayak menggantung sampai berminggu-minggu, itu enggak. Ya, kalau aku dulu biasanya ada follow up gitu, ada follow up misalkan misalkan nih ya leads-nya habis ikut webinar. Nah, terus setelah webinar kita follow up. Terus misalkan no respon, besoknya kita follow up lagi gitu. Terus masih no respon lagi, nih di hari ketiga di follow up lagi gitu. Terus kalau misalkan dia respon, ya oke lah kita respon. Kalau misalkan masih no respon nih, nanti misalkan ada event berikutnya kita invite lagi. Jadi kayak gitu. Jadi bukannya konsultatif selling itu doesn't mean kita bertele-tele, enggak ya. Tapi kita gali permasalahannya mereka dan kita langsung kasih solusi gitu. Kita coba untuk trial closing. Bukan berarti trial closingnya di nanti-nanti gitu. Jadi aku walaupun dulu istilahnya pakai konsultatif selling, enggak dulu ya, sekarang juga masih sih pakai konsultatif selling, tapi bukan berarti yang seminggu itu nggak kejar target, enggak ya, tetap gitu. Jadi tetap tetap harus ada trial closing di situ. Makanya tadi aku bilang trial closing itu penting. Jangan sampai kita ngobrol panjang lebar, eh, apa namanya building connection sama mereka, tapi kita nggak coba untuk closing, kita nggak trial closing gitu. Jadi itu tadi ya pentingnya untuk trial closing. Jadi bukan berarti bertele-tele. Dari educating ke trial sales atau sales butuh waktu berapa lama? Sebetulnya kalau untuk waktu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ada istilahnya nggak ada ketentuannya gitu, karena setiap leads itu pasti beda-beda gitu. Ada leads yang dia mau langsung terbuka, ada leads yang dia harus digali dulu terus gitu ya. Jadi sebetulnya nggak bisa disamakan gitu. Jadi ketentuannya tuh nggak ada gitu. Jadi kita lihat aja dulu kondisi si leadsnya seperti apa. Kalau misalkan dia emang udah mau open, mau terbuka, kita bisa masuk, kita ada celah untuk kita masuk untuk trial closing ya, trial closing lah di situ gitu. Jadi nggak ada ketentuannya ya. Kahani bikin penasaran. Iya, karena bener kan ya, aku nggak maksa kan. Kahani tidak memaksa tapi menghantui. Menghantui itu gimana Teh Nia? Itu aku menghantui masuk ke dalam mimpi gitu. Aku belum di sell sama Kahani udah beli course-nya, jadi belum ngerasa ini. Sama besok beli nomor baru ya, pura-pura. Eh, Oke, mana lagi? Slide-nya dibagi. Oke. Rekamannya ada. Dalam hal bekerja sama dengan klien, apakah ada metrik-metrik tertentu atau pertimbangan tertentu bekerja sama atau menerima offering dari klien?
metrik-metrik tertentu atau pertimbangan tertentu. Kalau pertimbangan tertentu sih itu kembali ke kita ya gitu. Apakah si klien itu memang satu apa ya istilahnya satu visi atau satu kalau aku sih kalau aku sih percaya banget sama yang namanya energi gitu ya. Jadi walaupun kita online nih, walaupun kita online, terus misalkan aku discovery call sama calon klien, kalau aku tuh justru yang pertama aku rasain itu adalah vibes-nya dulu nih, energinya dulu gitu. Jadi sebelum aku masuk ke apa kayak rate-nya berapa, terus kerjaannya apa aja, kalau aku lebih mementingkan dulu yang namanya energi. Karena apa? Karena kan kalau kita kerja sebagai remote worker itu kan kita partnership ya, bukan istilahnya bukan bos sama anak buah, tapi kita partnership dan kita kan harapannya long term. Sama kayak cari pasangan ya, istilahnya kita dirasa-rasa dulu nih energinya cocok nggak gitu, vibes-nya cocok nggak gitu ketika kita discovery call. Karena aku pernah menolak klien gitu ya, menolak klien karena aku ngerasa nggak kok nggak enak ya gitu, kok nggak enak vibes-nya, aku ngomongnya nggak nyambung ya sama dia, maksudnya kok dia nggak yang nggak enak lah gitu rasanya gitu. Aku pernah menolak klien karena itu. Jadi kalau untuk pertimbangan tertentu sih kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih mementingkan energi sama vibes dulu dibanding rate segala macam. Sebelum rate segala macam itu aku lebih ke feelingnya dulu seperti apa gitu. Karena ya itu tadi, karena kan kita harapannya long term gitu. Kalau misalkan dari awal aja misalkan energinya udah nggak enak tuh, aku nggak mau lanjut sih. Gitu. Don't rush, tapi faktanya diminta sat-sat. Iya, kalau kalau salesperson harus sat-sat, tapi maksudnya don't rush itu ya kita jangan tiba-tiba kita nyapa terus bilang ayo yuk beli course-nya ya nggak gitu juga gitu kan tetap ada prosesnya di situ tapi gimana caranya supaya tetap satset ya itu tadi kita harus berani untuk trial closing gitu untuk nanya jangan kita kasih value aja terus tapi kita nggak berani untuk nembak istilahnya kita PDKT aja terus tapi kita nggak berani buat nembak buat nanya mau nggak gitu jadi harus berani untuk trial closing. Kak, isu yang sering dihadapi sales itu banyak leads yang nggak bales chat kita. Share tips and solutions. Kalau itu mah normal ya, pasti ada aja sih. Kalau aku pribadi sih kayak tadi ya, aku follow up misalkan 3 hari berturut-turut atau misalkan jeda sehari gitu. Kalau misalkan masih no respon, ya udah aku tinggal, aku skip, aku cari leads lain. Tapi nanti misalkan pas ada event, aku invite lagi kayak gitu. Jadi yang no respon itu kalau misalkan udah di follow up 3 kali ya udah nggak apa-apa. Tapi kita juga tetap harus evaluasi gimana cara kita follow up gitu. Apakah kita udah memfollow up dengan cara yang istilahnya masuk untuk mereka atau belum gitu. Jadi follow up itu kita jangan cuman apa ya nawarin produk, tapi kita juga harus kasih value sama mereka, kasih informasi sama mereka seperti itu. Aku pernah di ban gara-gara SWOT, iya bener. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang suspicious ya. Menggiringnya butuh pengalaman. Gimana caranya kita tahu kita udah bisa masuk ke trial closing setelah melalui proses panjang tadi. Ini case-nya dengan potensial klien. Oh, maksudnya buat calon klien ya. Kalau buat calon klien, selama kita udah tahu pain point-nya sih, kita bisa langsung masuk untuk trial closing gitu. Kayak kemarin di webinar yang DM ya, gitu. Kalau kita udah tahu misalkan pain point-nya apa, terus kita bantu audit misalkan dia bisnisnya ada di stage mana, dari sosmednya seperti apa, misalkan postingnya konsisten atau enggak, punya landing page atau enggak, ada website atau enggak. Kalau misalkan kita udah tahu pain point-nya sih kita bisa langsung tembak aja gitu. Kemudian durasi paling lama untuk sampai closing berapa lama? Misal udah follow up 1 atau 2 kali, tetap nggak ada tanda-tanda bakal closing itu gimana? Itu tadi ya, nggak bisa ditentuin berapa lama karena setiap leads itu beda-beda karakternya gitu. Ada yang bahkan kalau aku sih prinsipnya gini ya. Kalau aku tuh prinsipnya gini, aku udah follow up, terus misalkan aku invite lagi ke event, aku tuh prinsipnya yang penting aku kasih value untuk mereka, bikin mereka tahu kalau course yang kita jual ini punya nilai, punya value gitu. Setelah itu ya mereka mau join mau enggak itu terserah. Kalau aku prinsipnya selalu kayak gitu. Jadi kita kasih value dulu nih sama mereka gitu. Tapi kalau durasi tuh nggak nentu juga gitu karena leads itu beda-beda. Bahkan ada yang dia join webinarnya sekarang, joinnya tahun depan itu ada ya. Tapi apa? Tapi dia tuh mantau sebenarnya gitu. Dia tuh mantau, oh ini kegiatannya seperti ini, course-nya seperti ini gitu. Sebetulnya dia mantau.
Gitu. Jadi kalau durasi juga nggak bisa di apa namanya dipukul rata ya. Macam-macam, ada yang setahun kemudian baru join, ada yang 2 tahun kemudian baru join gitu. Sama ya pertanyaannya sama Kak Joli, kira-kira dari awal sampai deal itu butuh berapa lama gitu. Cuman kalau aku pribadi ya, konsultatif selling ini aku sebenarnya lebih enak di telepon. Karena kalau di telepon itu cepet closingnya. Jadi aku tanya gitu ya, misalkan dia udah cerita sedikit, terus aku tanya, kayaknya enak ngobrol di telepon deh gitu, biar leluasa ngobrolnya, biar leluasa tanya-tanyanya. Terus misalkan dia udah mau ditelepon, ya udah aku telepon aja biar cepet. Jadi biasanya kalau telepon itu ya memang lama sih ya, waktunya kayak 40 menit. Kadang sampai sejam, namanya perempuan kan ya, sambil curhat lah apa segala macam. Tapi biasanya udah sejam itu closing gitu. Jadi kalau aku tuh lebih lebih cepet lewat telepon sebenarnya kalau konsultatif selling. Tapi ya beda-beda ya. Ada orang yang prefer lewat chat gitu. Nah, ini coba share study case yang ditolak gitu kali ya, biar kita nggak insecure takut ditolak. Kenapa, kenapa takut ditolak? Rejection mah nggak apa-apa, di skip aja. Banyak kok aku ditolak, banyak banget. Gimana ya, chatnya susah lah nyarinya. Tapi kalau aku tuh ditolak nggak pernah maksa gitu. Kalau aku tuh setelah ditolak ya udah. Aku mah ini apa istilahnya, kalau yang pernah disalesin sama aku pasti pasti taunya kayak aku tuh tarik ulur gitu. Kayak ya udah, mau-mau enggak gitu. Tapi mungkin itu yang bikin orang penasaran ya, kayak ini orang jualan tapi kok kayak nggak butuh gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditolak tuh banyak, aku banyak banget kok nerima penolakan. Tapi kalau aku intinya adalah aku kasih value untuk mereka, aku tawarin solusi untuk mereka. Kalau misalkan mereka masih nggak terima atau masih nggak open untuk itu, ya udah nggak masalah. Yang penting aku udah kasih info gitu. Suatu saat kalau mereka butuh pasti mereka balik lagi kok. Nah, ini contohnya ada Katari. Aku di reach out di Desember 2023, closingnya Desember 2024. Ini contoh, ini ya, setahun kemudian kan. Nah, bener gitu. Jadi nggak nentu kalau misalkan waktu itu. Cuman apa artinya adalah kita tetap keep in touch sama leads. Gitu. Apa yang paling menantang saat sales? Yang paling menantang. Yang paling menantang yaitu karena jadi salesperson itu kan kita ketemu banyak karakter orang-orang ya. Terus yang paling menantang itu kalau kita nyales lewat chat. Karena lewat chat itu kan orang persepsinya bisa beda gitu. Kita bisa bilang padahal aku bahasanya halus nih, tapi ternyata orangnya nyangkanya bahasanya nggak sehalus itu gitu. Jadi itu sih yang menantangnya, itu sih gimana caranya supaya kita bisa bikin orang ngerasa nyaman walaupun cuma lewat chat gitu. Terus menghadapi karakter orang ya, macam-macam. Ada yang julid, ada yang ada yang marah-marah, ada yang pernah dimarahin leads, itu aku sih cuek aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu sih tantangannya. Terus kalau soal cari potensial klien gimana? Gimana caranya kita bisa tahu orang tersebut most likely memang butuhkan course atau produk kita? Atau sebetulnya kita memang selalu bisa buat story agar akhirnya siapapun pasti butuh produk kita. Kalau untuk cari potensial klien kan kita punya lead magnet ya, gitu. Jadi kita ada webinar, kita punya gitu. Jadi kalau cari potensial klien tuh kita bisa pakai lead magnet Kak Matiro. Itu misalkan dari webinar. Dengan orang ikut webinarnya kita udah tahu, oh berarti dia interest sama produk yang kita jual. Gitu. Ada resepnya nggak Teteh supaya closing rate kita jadi tinggi? Jangan baper. Kalau salesperson itu dilarang baper. Dilarang banget untuk baper. Karena kalau baper capek sendiri, stres sendiri. Gitu. Karena pasti yang namanya rejection kita hadapi setiap hari. Yang namanya karakter orang beda-beda kita hadapi setiap hari. Ada orang yang ngomel-ngomel, ada orang yang bahkan julid gitu ya. Aku pernah ketemu sama leads yang eh, dia dia closing sih, kalau nggak salah dia closing. Terus kan kontaknya aku save gitu kan. Terus dia ngeliat status aku apa segala macam. Terus julid gitu, julid banget orangnya tuh. Ada orang yang kayak gitu tuh, ada gitu. Sampai bilang apalah apalah, sampai ke hal-hal pribadi tuh ada orang kayak gitu gitu. Jadi intinya adalah yang pertama jangan baper dulu. Karena kalau baper capek. Role play. Role play sama siapa?
Role play kayaknya udah banyak yang diselesin di sini sama aku role play. Worst case sebenarnya waktu selling ada nggak kira-kira yang bisa di-share? Aku pernah dimaki-maki di telepon, dimaki-maki sama orang, sama leads, dimaki-maki dibilang parah lah pokoknya kata-katanya yang nggak mungkin disebutin ya, tapi pernah dimaki-maki. Hmm. Pernah ketemu leads kayak gitu beberapa kali, tapi nggak masalah, aku cuek aja sih. Ya itu tadi, makanya yang pertama adalah jangan gampang baper. Kalau jadi salesperson terus baperan, udah kitanya stres sendiri. Gitu, ditolak next. Iya bener, ditolak next. Ditolak skip, skip, skip. Nah ini bisa kan kita reach out-nya via DM Instagram? Bisa, bisa. Kita nyales tuh reach out bisa lewat mana aja ya. Bisa DM, bisa WA. Apakah Kak Hani punya logbook atau tracker untuk memantau dengan sekian banyak leads? Ada, ada sheetnya. Ada sheetnya, terus ada progresnya. Misalkan yang ini dia udah jadi hot leads, misalkan dia udah mau beli tapi misalkan ada apa, atau misalkan ada yang janji mau bayar tanggal sekian, kayak gitu-gitu ada. Aku punya trackernya. Aku nggak enak kan orangnya teh, gimana ya mau follow up sih? Gak enaknya kenapa? Makanya tadi kan yang aku bilang di awal ya, kita harus shifting dulu mindsetnya gitu. Kita jangan ngerasa kayak kita sales terus kita nawarin produk itu berarti kita annoying. Ya kita jangan jangan ngerasa kayak gitu. Gitu kita jangan ngerasa kayak gitu. Kita jangan ngerasa aduh kita nyelesu berarti kita ngeganggu orang atau kita mau ngebebanin orang. Enggak, tapi tadi yang pertama ya mindsetnya harus di shifting dulu bahwa kita tuh mau kasih solusi gitu. Wah, nama aku ada di tracker Teh Hani. Enggak. Kalau kalau growth loop mah enggak, aku nyewa santai aja itu mah. Kalau growth loop mah kan banyak yang di FUT by WhatsApp gitu, pakai nomor baru kah? Aku punya 4 nomor. Aku punya 4 nomor WhatsApp gitu. Boleh wapri di tele nggak? Kah nih maksudnya? Japri di Telegram gitu atau gimana? Mm. Kak Indrias maksudnya gimana boleh wapri di tele? Oh, wapri aku maksudnya di Telegram boleh. Trackernya pakai apps kah? Enggak, aku pakai spreadsheet aja. Pakai spreadsheet terus ada statusnya gitu. Ada statusnya apakah udah di follow up atau misalkan terus dia hot leads atau warm leads, sejauh apa proses follow up-nya, kayak gitu. Ya, yang mau open mic langsung boleh ya. Boleh dong contekan trackernya. Wah, jangan dong, kan itu data orang-orang. Itu data orang-orang, Kasil. Itu gini aja kok, kayak trackernya tuh kayak nama leads-nya, terus misalkan tanggalnya, karena pasti kelihatan kalau dibuka. Aku ini aja ya, ceritain isinya ya. Jadi paling kayak nama, terus misalkan kita dapat leads-nya dari webinar, ya berarti tanggal webinarnya kapan, terus atau enggak misalkan dapatnya dari mana nih, ya, misalkan source-nya dari Instagram kah, atau misalkan dari webinar kah, source-nya kita masukin di situ. Terus kita misalkan ada follow up day 1, day 2, day 3 gitu. Terus kita kasih kayak udah atau belum atau misalkan note-nya seperti apa. Terus kita juga kasih kayak notes kayak keterangan misalkan si leads ini dia apakah ibu rumah tangga, apakah dia full time worker atau apa backgroundnya kita kita kasih notes juga. Terus sama ini yang terakhir status gitu. Statusnya apakah masih follow up, apakah no respon sama sekali setelah follow up 3 hari. Kayak gitu sih hasil isinya gitu. Yang penting kita bisa nge-track ya nama, tanggal, source, FO123, not background sama status. Ya, sip, pintar. Ya benar jadi OCM paket komplit SMM lead gen email sales. Iya, bener. Kan kalau misalkan kita bisa kasih value lebih kan bisa meningkat juga ya. Kalau ada case closing 1 tahun kemudian, mungkin spreadsheet punya Kahani menyimpan data leads dari bertahun-tahun lalu. Iya, ada data leads 3 tahun ada. Data leads 3 tahun ada. Karena ada yang closing 2 tahun kemudian bahkan. Karena dia. Itu. Ada yang mau open mic, teman-teman? Mau diskusi langsung?
Ini kalau di chat udah kejawab semua ya. Mungkin mungkin Ardin juga mau cerita karena Ardin juga dulu justru aku ketemu Ardin tuh ketika kita sama-sama jadi sales gitu. Ardin mungkin mau cerita juga pengalaman nyalesnya. Cerita ya, cerita apa ya? Tapi sebenarnya teman-teman kalau sales ini menarik, kenapa? Karena kalau nanti dapat klien, itu bisa dapat fixed rate plus komisi gitu. Itu sales manapun dan klien manapun mereka paham harusnya ada komisi. Dan kalau untuk klien kalau untuk klien itu juga kita sebagai sales itu, ini aku cuma sharing-sharing aja ya. Misalnya kita mau handle klien nih buat sales di LinkedIn atau di Instagram, itu yang paling penting adalah kita udah hafal nih product knowledge-nya. Jadi apapun nanti ada objection yang tadi Mbak Hani materi-materi tadi itu, kita udah tahu mau jawabnya apa gitu. Kalau ada objection, terus kalau ada tarik ulur juga kita tahu harus jawabnya seperti apa. Jadi kayak kita tuh gimana caranya knowledge-nya si coach ini minimal aja gitu ya 10% atau bahkan kalau bisa bahkan 50% gitu dari knowledge-nya si coach ini kita juga tahu gitu. Dengan cara apa? Satu, kita minta akses course-nya. Yang kedua, coach-nya harus nge-training kita sebenarnya. Nge-training itu dalam artian luas ya. Satu, kayak mereka tuh mau model sales kayak apa. Kalau tadi Mbak Hani misalnya ada nama consultative selling. Kalau nanti misalnya ada klien yang lain, oh aku maunya demo call aja atau aku maunya discovery call gitu. Nah itu berarti perlu ada treatment yang berbeda juga gitu. Yang mana mungkin kita bantu di outreach, kita bantu cari potensial klien, tapi nanti yang nge-sales, yang nge-closing itu adalah klien kita gitu. Itu kalau kita bantuin klien ya lewat Instagram atau lewat LinkedIn. Jadi kita kayak kita memposisikan diri kita tuh sebagai coachnya, bahasanya seperti apa, terus juga knowledge-nya itu gimana, itu penting sih kalau nanti teman-teman mau nawarin service sales ini ke calon klien. Iya benar-benar. Terus nambahin juga kayak dari kayak kita kan nanya, kalau sebagai OCM kita close sales dapat bonus juga. Kalau aku iya ya. Jadi aku ada kerjaan juga buat jawab-jawabin DM ya, kayak tadi Ardin bilang kan, gitu. Kita nurture leads di DM untuk mereka mau booking call sama si coachnya. Terus ya, jadi nanti ketika ada yang closing dari call itu, kita dapat komisinya, gitu, dapat bonusnya. Itu bisa diobrolin ya sama si kliennya. Gitu. Apakah ada template pertanyaan bagi coach supaya meningkatkan product knowledge course manager atau salesperson? Biasanya sih kalau kalau aku ya, kalau aku biasanya klien-klien aku sih mereka kasih lihat dulu produk yang mereka jual itu seperti apa, materinya apa aja. Terus kita pahami dulu transformasi dari course yang mereka jual itu apa gitu. Untuk orang yang seperti apa, target audiensnya seperti apa. Ini kayak dibahas nanti ya, artinya dibahas di materi course ya. Gitu. Hmm. Jadi kita kita pahami dulu gitu si si course yang dijual ini dia memberikan transformasi apa gitu. Itu appointment setter ya Mbak Hani. Dibilang appointment setter ya enggak juga ya. Kadang kan kita nurturing leads juga di situ. Gitu. Kita ada proses nurturing juga. Jadi kita harus seolah-olah kita adalah coachnya gitu. Jadi kita harus pahami banget tone bicaranya seperti apa, bahasanya, spellingnya. Karena itu bisa jadi ini juga ya, bisa jadi problem juga kayak misalkan klien aku dia UK eh, terus kita spellingnya pakai spelling US. Nah, itu bisa jadi masalah juga gitu. Jadi kita pahami dulu nih, kita pastikan dulu bahwa jawaban itu satu nggak AI banget gitu ya, casual, terus friendly, terus kita harus pahami dulu tone-nya si klien kita itu kayak gimana gitu. Jangan sampai kan ceritanya kan kita adalah mereka gitu kan. Gitu. Jadi kita harus pahami dulu seperti itu. Yuk, nggak ada yang mau open mic ini? Tumben. Ada yang mau nanya langsung nggak teman-teman? Aku mau open mic. Yuk. Udah open baru nanya. Em, Kalau yang time zone-nya beda tuh biasanya reach out-nya gimana tuh, Mbak Hani? Time zone-nya beda. Kalau misalkan karena kan kalau misalkan klien luar tuh mereka nggak pakai WhatsApp
ya. Maksudnya kita jarang nurture leads lewat WhatsApp. Kalau untuk klien luar, bukan jarang sih, malah nggak ada ya. Aku malah nggak ada sih klien luar yang nurture leads-nya lewat WhatsApp gitu. Kalau misalkan klien luar itu aku biasanya lewat IG sih, lewat Instagram. Jadi nggak masalah gitu. Kadang mereka mau baca jam berapa, tapi sangat disarankan ketika leads-nya bales ya kita balas secepatnya gitu. Misalkan kayak 10 sampai 15 menit lah. Ya, kita lihat time zone-nya. Jadi makanya kita harus tahu dulu kan dia target audiensnya orang mana nih. Kalau misalkan dia orang targetnya misalkan orang UK atau orang Europe, oh oke, beda 6 jam. Berarti kira-kira bagusnya kita standby jam berapa gitu. Jadi kita lihat perkiraannya aja. Tapi kalau misalkan klien luar tuh karena mereka nggak lewat WhatsApp ya, jadi sebetulnya nggak apa-apa sih kita balas jam berapa juga karena kalau IG kan nggak istilahnya nggak ganggu lah ya gitu. Beda sama kalau ke WhatsApp. Jadi ya pastikan dulu aja time zone-nya jam berapa gitu yang target target audiensnya mereka gitu. Kalau misalkan ternyata US beda 12 jam, oh berarti kita harus standby jam berapa nih gitu. Kayak gitu. Oke, aku mau open mic tapi pakai PC nggak ada mic-nya. Kemana mic-nya? Diambil teh Mia ya? Ya, ada lagi teman-teman. Jadi jangan berpikiran lagi kalau sales itu menakutkan ya. Jadi sales itu enak loh. Sebenarnya sales itu apa ya? Skills skills untuk bertahan hidup, skills abadi ya. Karena aku pernah jualan makanan, punya produk sendiri, pernah jualan kosmetik segala macam. Gitu. Jadi sales itu sebenarnya skills untuk bertahan hidup. Jadi teman-teman jangan takut untuk nge-sales. Jangan berpikiran bahwa kita nyales itu kita ngegangguin orang. Enggak, tapi kita tuh mau bantu orang kasih solusi. Gitu. Ya, sales itu ada bonus. Mau tanya open mic boleh? Kak Nadia boleh langsung aja. Halo Kani, izin bertanya dong. Halo, diizinkan. Oke. Nah, tadi kan Kani udah presentasi nih konsultatif selling itu yang saya tangkap tuh banyak ya prosesnya panjang, eh, banyak menggali dan bahkan bahkan ada yang closingnya itu bertahun-tahun kemudian. Nah, jadi apakah eh, dari sisi salesnya itu apakah ada semacam apa ya? Kalau istilah korporatnya KPI kali ya. Kalau misalnya prosesnya panjang begini, apakah KPI atau target sales pada umumnya itu bisa diterapkan di konsultatif selling ini atau harus menerapkan metrik yang berbeda gitu, Kak? Makasih. Oke, sama-sama. Bisa, buktinya aku bisa achieve. Jadi bisa ya. KPI dan target itu tetap ada. Bahkan dulu di apa namanya di e-learning company sebelah itu bahkan targetnya weekly. Bukan bukan satu batch atau bukan satu bulan, tapi targetnya mingguan. Gimana caranya bisa kekejar? Ya kita kan setiap hari dapat leads tuh. Ya kita di maintain terus gitu. Kita di maintain terus karena kalau untuk ngejual course, ya ngejual course apalagi yang bentuknya online course, konsultatif selling itu kayak ya mau nggak mau kita harus konsultatif selling gitu karena orang nggak akan itu tadi ya karena orang membelinya adalah transformasinya gitu kira-kira transformasi apa yang bisa mereka dapat ketika mereka beli course kita gitu jadi ya mau nggak mau harus konsultatif selling gitu kalau misalkan dibilang konversinya berapa kalau berdasarkan pengalaman aku ya itu konversi itu 10%. Jadi kalau misalkan aku mau closing 10 paling enggak aku harus follow up 100 orang gitu. Ini sama dengan kita reach out ke calon kita, reach out minimal gitu. Jadi itu yang konversi itu biasanya 10% itu maksimal gitu. 10% itu maksimal banget gitu. Jadi kalau misalkan aku mau closing 10, berarti aku harus follow up ke 100 orang gitu. Jadi kalau misalkan tadi ngomongin KPI itu ada gitu dan aku bahkan targetnya weekly, tapi itu bisa bisa tetap achieve, bisa tetap nyampe karena ya tadi itu konsultatif selling itu bukan berarti yang kita kayak berhari-hari gitu. Kalau yang case-nya yang bertahun-tahun itu ada, tapi ya nggak banyak juga gitu.
Yang karena kan yang respon juga pasti masih banyak juga gitu. Kalau yang bertahun-tahun tuh ya ada tapi nggak banyak lah gitu. Cuman yang konsultatif selling ini ya kita tetap aja harus ada trial closingnya di situ. Gitu. Makanya tadi pentingnya trial closing tuh di situ biar nggak berlama-lama gitu sama orang. Tapi tetap kita harus tetap pahami dulu pain point-nya mereka apa. Ada tips buat research pricing. Pricing apa, Amber? Nawarin service sales gitu? Pricing course. Oh, pricing course. Kalau pricing course sih sebetulnya balik lagi ke coach-nya ya, gitu. Yang pasti kita harus riset pasar dulu. Kita harus riset pasar nih. Misalkan riset dulu kompetitor, apakah ada kompetitor dengan course sejenis. Kita lihat dulu harganya berapa. Yang penting itu sih. Terus sebetulnya kalau menentukan pricing itu kita lebih kayak ke modal PD aja nggak sih? Kayak ini loh value yang bisa kita kasih dengan harga segitu. Tapi yang pasti kita harus research pasar dulu. Mungkin dari Ardi mau nambahin. Kalau dari aku sebenarnya selain research pasar kita juga harus tahu diri kita sendiri. Kayak Hmm. kita mau dapat berapa nih dari course ini gitu. Pertama katakanlah dari course ini katakanlah kita mau dapat $1.000 gitu, 1.000 atau sorry, jadi kita tariknya setahun ya. Misalnya 1 tahun aku mau dapat $10.000 gitu, $10.000. Oke, bisa nggak dalam satu batch dengan kondisi followers yang ada dengan minimum ads misalnya atau bahkan tanpa ads maunya organik. Kayaknya agak berat gitu kan. Akhirnya oke kita bagi jadi katakanlah 3 atau 4 batch dalam 1 tahun. Jadi satu batch targetnya lebih kecil lagi nih 2,5. Karena dari target 1 tahun, terus kalau kita pecah-pecah, itu kan jadi semakin realistis kan. Oke, $2.500, berarti nanti dari $2.500 ini berapa nih leads yang mau kita dapat gitu, atau berapa jumlah student yang akan ada di dalam course gitu. Katakanlah berarti minimal aja 10 student nih. 10 student itu udah bisa achieve 2.500, berarti satu orang itu bayar 250 gitu. Jadi semakin kita breakdown target goal kita, itu bisa kita kasih definisi juga tuh harganya berapa. Habis itu baru $250. Oke, course kita gimana biar worth it dengan harga $250. Itu kalau dari aku sih gitu. Dengan kita ngeluarin harga $250 dengan aset yang kita punya sekarang misalnya nih Growth Lab itu cuman punya materi gimana setup landing page. Apakah itu worth it kalau misalnya dijual $250? Oh, kayak kurang deh. Oke, kita bikin materi apa lagi bisa sampai worth it seharga $250 itu. Jadi balik lagi ke goal kita. Terus habis itu kita breakdown tadi dari goal itu butuh berapa bulan atau butuh berapa batch. Habis itu kita pantaskan diri ya istilahnya. Harga course sama mungkin pantaskan dirinya itu sesuai dengan effort yang kita keluarkan sama tadi research gitu. Kayak kalau contoh studi case sama Growth Loop sih kayak aku sama Mbak Hani misalnya aduh berapa ya aku sama Mbak Hani juga sempat bingung kok gitu di awal kayak harus berapa ya segini kemurahan gak ya segini kemahalan gak ya gitu tapi akhirnya ya udah aku sama Mbak Hani balik lagi udah ini effort kita yang kita keluarin gitu ini knowledge kita yang kita bungkus gitu ya jadi course management training ya udah akhirnya keluarlah harga tersebut seperti itu. Kurang lebih gitu sih kalau tambahan dari aku buat pricing. Ya, jadi ya itu tadi balik lagi kan kita harus tahu dulu value yang kita tawarin apa gitu. Teh kalau reach out di Instagram dari mana aja? Kalau orang yang minat sama lead magnet sedikit, terus followers juga sedikit, bisa nyari leads dari mana lagi? Eh, bisa dari kompetitor. Misalkan, misalkan dengan niche yang sama gitu ya. Misalkan contohnya dia, ini kita ngomonginnya organik ya berarti ya, Kak Herli. Kita ngomongin organik dulu nih. Kalau organik ya kita bisa cari dari misalkan dia self love coach gitu ya, atau kan misalkan dia wellness coach. Nah, kita cari coach-coach sejenis gitu ya, niche yang serupa, kita cari terus kita engage sama followers-followersnya mereka. Gitu. Caranya itu kalau di Instagram ya. Jadi kita bisa manual outreach itu namanya outbound outbound leads gitu. Jadi kita cari dari kompetitor, kita engage sama followersnya mereka gitu, atau kita juga bisa masuk kayak ke komunitas-komunitas, kita bisa masuk ke komunitas mungkin kayak di Facebook atau di LinkedIn gitu, terus atau enggak kita juga bisa bikin kayak kolaborasi gitu ya, misalkan kita kolaborasi sama
mm, coach yang apa satu niche gitu ya, kita kolaborasi bareng atau misalkan bikin podcast apa segala macem kayak gitu sih kalau untuk di IG kalau organik ya. Tapi kalau misalkan mau paid ads ya itu lebih oke sih kalau untuk nambah leads gitu. Memang kalau organik kan prosesnya kita harus edukasi dulu ke kliennya. Kalau proses organik itu ya pasti akan lebih lama daripada proses yang pakai paid ads gitu. Kalau organik itu ya memang harus sabar seperti itu. Dan yang penting kalau di Instagram ya itu ya harus konsisten tadi, postingnya harus konsisten. Kita harus lihat jam trafficnya di jam berapa gitu. Kita posting jam berapa, story-nya dan story itu minimal bukan minimal, maksimal. Story itu kalau misalkan kita mau reach wide audience maksimal satu story sehari. Jadi jangan banyak-banyak sebetulnya kalau story itu. Gitu. Engage-nya langsung di DM ke followersnya komunitas atau lewat komen. Enggak langsung di DM, di like, di komen, kayak gitu. Di like, di komen, bukan DM. Kalau misalkan udah ada interaksi di situ ya boleh DM. Tapi caranya gitu, kalau misalkan followersnya masih sedikit, kita cari dari kompetitor, dari niche yang sejenis. Niche yang sejenis. Ya, jadi dari niche yang sama ya. Sama-sama. Itu sebenarnya lebih ke lead generation ya, bukan ke sales. Karena beda juga prosesnya untuk lead generation sama sales. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang masih mau open mic? Atau sudah jelas? Oh, tadi kayaknya ada yang nanya ya. Konsultatif selling ini bisa diterapkan ke semua jenis produk. Kalau konsultatif selling itu menurut aku konsultatif selling itu untuk jual produk ya seperti online course gitu. Kalau misalkan produk fisik sih kayak misalkan skincare gitu ya atau misalkan apa makanan gitu ya nggak perlu konsultatif selling karena kan fisiknya jelas gitu, fisiknya ada dan manfaatnya mereka tahu gitu. Tapi kalau course itu kan biasanya nggak apa ya nggak measurable gitu, nggak apa ya mereka impact-nya atau transformasinya tuh mereka nggak bisa lihat langsung, nggak bisa ngukur langsung gitu. Makanya perlu yang namanya consultative selling gitu. Kalau produk yang fisik mah nggak perlu consultative selling. Begitu. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup jelas. Sales ini, sales skills ini sebetulnya ya bisa dipakai termasuk ketika kita approach potensial klien ya. Gitu, ketika kita deketin potensial klien, ini penting juga sales skills ini. Gitu, kita harus pahami dulu, kita probing dulu, kita build connection. Boleh, karena dia silahkan. Kak Hani kan apa konsultatif selling ini dengan metode probing, mirroring, menggunakan empati itu kan salah satu senjatanya adalah cerita gitu. Kita kita em, mengerti keadaan leads dan mengcounter dengan cerita yang memberi mereka harapan gitu. Tapi kalau misalnya salesnya ini masih baru nih, misalnya mungkin ada Hmm. peserta batch 4 yang nol pengalaman sales, berarti gimana kita yang baru-baru ini, bagaimana caranya kita mendapatkan cerita supaya bisa jadi senjata untuk probing atau untuk eh, empati dengan leads begitu Kak. Hmm. Oke, kita bisa nyeritain dari cerita orang lain, gitu. Itu pun juga nggak masalah. Misalkan nih, aku misalkan nggak punya pengalaman lah gitu ya di dunia remote working gitu. Terus, tapi aku baru nih nyales untuk jual course tentang remote working gitu. Misalkan jual course-nya Growth Loop gitu. Ya kita bisa cerita dari kisahnya orang lain gitu. Misalkan teman-teman, makanya tadi product knowledge itu penting kan, product knowledge. Terus kita juga udah harus istilahnya mengantongi yang namanya testimoni gitu ya atau social proof, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita nggak punya
experience yang relate atau experience yang sama dengan leads yang lagi kita nurture, kita bisa pakai kisahnya orang lain dan itu nggak masalah sama sekali. Misalkan ada orang yang bilang, aku ya misalkan aku ibu rumah tangga gitu, terus misalkan kita ternyata kita bukan ibu rumah tangga, kita pekerja kantoran gitu, misalkan yang cuma freelance, nah salesnya seperti itu. Nah kita bisa bilang, iya loh temen aku juga, nah kita bisa bilang gitu, ada loh temen aku yang dia ibu rumah tangga juga, terus dia bisa juga kayak gitu. Jadi kita bisa pakai kisah orang lain itu nggak masalah gitu. Yang penting dia kayak ngerasa, oh ada ya orang juga yang di posisi yang sama kayak gitu. Jadi nggak harus selalu kisah atau cerita yang kita punya gitu. Kita bisa juga menceritakan orang lain. Makanya tadi itu pentingnya kita tahu product knowledge-nya, terus kita juga tahu testimoni dari orang-orang yang udah join seperti apa, kayak gitu. Karena pentingnya di situ. Gitu karena dia menjawab nggak? Menjawab banget Mudah-mudahan menjawab Kak. ya. Menjawab banget Pak. Kalau boleh Iya. follow up nih Kak. Eh, kalau boleh follow up Hmm. berarti untuk dapat banyak testimoni ini apakah harus sering-sering networking atau bagaimana Kak caranya? Eh, ini kayak kita mau jual service sebagai remote worker gitu atau Iya, sebagai apa casing? iya Mau case-nya cari misalnya mau cari klien berarti. iya misalnya mau mencari klien terus kita mau berempati dengan klien dengan eh, memakai kisah orang lain nih. Nah, berarti kan untuk Hmm. mendapatkan kisahnya ini kita harus dapat dari testimoni. Nah, untuk dapat testimoninya itu berarti kita Hmm. harus sering-sering networking dengan eh, orang lain lah atau bagaimana, Kak? Nah, kalau kita mau approach klien sih testimoninya pasti ya kita bikin satu, kita bisa bikin dari mock-up project gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin mereka ngerasa relate ya kita cerita nih kita udah bikin mock-up project walaupun misalkan sebelumnya kita belum punya belum pernah punya klien gitu misalkan. Atau kita juga bisa kayak kasih free trial nih atau misalkan ikut internship gitu ya kita kasih free trial sama temen mungkin yang punya bisnis gitu. Kita misalkan mau nawarin social media management contohnya lah gitu ya yang gampangnya. Ya kita coba bantu orang buat manage IG-nya kayak gitu terus kita jadiin itu sebagai mock up atau sebagai testimoni itu bisa banget kalau untuk approach klien gitu. Beda case-nya dengan tadi untuk nurturing leads ya. Kalau nurturing leads itu kan eh, biasanya nih kalau kita jual course, jual apa namanya produk berupa online course itu kan udah pasti udah ada testimoni gitu. Saya kita udah tahu nih produknya tentang apa, terus udah tahu ada orang yang pernah join dan dia punya cerita di situ gitu. Nah, kalau misalkan untuk jual course kita bisa pakai kisah orang lain kayak gitu. Tapi kalau untuk approach ke klien sih better kita memang testimoni yang real gitu dari orang lain untuk kita. Caranya ya bisa dari mocha project, bisa kita kasih free trial ke keluarga atau teman-teman terdekat yang mereka punya bisnis misalkan. Kayak gitu sih karena dia. Terjawab Kak. Mantap, sangat menjawab sekali, Kak. Terima kasih, Kak Ani. Hmm. Aku juga mau Sama-sama. tambahin jawaban buat Kanadia nih Mbak Hani. Aku karena beberapa kali case-nya nggak pernah ada di industri Boleh. itu gitu kan. Maksudnya satu aku pernah di industri Hmm. wellness yang aku sama sekali nggak tahu apa sih harus mentreat apa nih tentang rahim kita. Mungkin teman-teman juga suka. Aku pernah kasih tahu kalau aku lagi kita handle klien wellness dan itu kan temanya adalah gimana kita ini contoh ya, biar masa-masa haid kita itu tidak sakit. Dan ternyata kalau sakit itu ternyata adalah sebuah indikasi, ada sinyal gitu. Dan aku kebetulan gak pernah haid aku sakit gitu. Jadi gimana nih biar relate sama potensial-potensial klien yang ngerasa sakit gitu. Akhirnya di kayak kita harus lihat di sekeliling kita nih gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa kayak gitu kalau misalnya nggak pernah ada di industri ini, nggak pernah ngerasain hal tersebut gitu. Aku abis itu ngeliat, oke adik aku kalau sakit minumnya ternyata Kiranti gitu. Padahal kalau sakit itu kita sebelumnya tuh harus persiapan apa gitu kayak uap gitu kan atau segalanya. Akhirnya aku bisa berkaca dari situ. Oh oke ternyata banyak orang yang masih kalau kalau sakit itu minumnya Kiranti misalnya. Jadi ada knowledge knowledge yang kita bisa lihat di sekitar kita juga gitu.
Atau contoh lain misalnya tentang public speaking gitu, yang mana aku juga nggak ada knowledge tentang public speaking gitu, tapi how to be confident in public speaking, aku juga nggak tahu gimana gitu. Tapi kita bisa berkaca lagi sama diri kita sendiri tentang area ini ya, tentang public speaking gitu. Aku percaya diri apa enggak sih gitu. Aku kalau misalnya tangannya dingin gitu ya, apakah itu bentuk ketidakpercayaan diri gitu? Ternyata enggak gitu kan. Dan itu bisa kita tanya sama coach, bisa kita tanya sama klien kita gitu. Hal-hal yang apa ya, kita bertanya-tanya tentang produknya itu gitu. Karena dengan kita bertanya-tanya tentang produk itu berarti banyak juga leads yang bertanya-tanya tentang itu gitu. Jadi kayak kita kayak artis gitu ya. Artis misalnya dia kan bukan tokoh sebenarnya dalam film itu, tapi dia menjiwai atau research gimana sih orang-orang yang ada di dalam masalah ini tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi menurut aku itu sih yang apa ya, kita bisa berkaca sama diri sendiri sama lihat sekitar yang mengalami hal tersebut. Itu aja sih tambahan dari aku. Yes, betul. Terima kasih Kak Ardin, makasih Kak Ani. Sama-sama. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Intinya jangan pernah takut untuk apa ya istilahnya practice untuk sales skills ini karena sales itu kan bisa dibilang tadi ya itu adalah skill abadi gitu kayaknya siapa sih yang gak butuh sales gitu semua bisnis pasti butuh sales dan termasuk ketika kita mau apa ya mau approach klien mau menjual menjual diri ya menjual diri dalam konotasi positif ya ketika kita mau approach klien ya secara nggak langsung kan kita juga pakai skill sales gitu jadi nggak perlu takut nggak perlu berpikir lagi kayak aduh mau nyales itu menyeramkan gitu ya enggak ya sales itu tidak menyeramkan apa tadi kunci meningkatkan produk knowledge adalah jiwa yang kepo dengan sekitar iya benar yang pasti ya kalau untuk produk knowledge sih kalau misalkan kita mau jual produknya klien ya kita harus tanya dulu sama klien kita kan ini course kamu transformasinya apa gitu kan offering apa untuk orang-orang yang join seperti itu oke ada lagi teman-teman sebelum kita tutup intinya sales dimanapun di bidang apapun bonusnya paling gede. Mm-mm. Ya, karena kalau sales itu kan kita bisa jadi double income ya. Jadi punya fix salary, kita punya komisi juga gitu. Dan satu sih itu tadi aku bilang intinya kalau mau nyales, mau jadi salesperson ya jangan baper, itu aja kuncinya. Karena kalau baper pasti stres. Kita pasti stres duluan, kita pasti burn out, kita pasti overwhelmed karena kita ketemu dengan banyak karakter. Terus apalagi konsultatif selling kan kita tuh jadi good listener ya. Kita jadi pendengar gitu. Mereka curhat lah masalah ini, masalah hidupnya. Ada yang jadi cerita ke masalah pribadi gitu. Nah itu jangan sampai kita kayak kebawa gitu. Kayak aku nih, kayak sekarang nih bantu klien aku yang dia eh, course-nya tentang healing dari heartbreak gitu. Jadi kayak setiap hari tuh ngeladenin orang-orang yang cerita tentang putus gitu, yang tentang hubungannya baru berakhir lah, yang cowoknya begini, cowoknya begitu, gitu. Dan itu kita jangan baper karena kalau baper kita jadi capek, jadinya kita capek sendiri, kita kayak draining sendiri gitu. Jadi intinya satu jangan baper dulu, jangan baper dan harus berani untuk trial closing gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita tutup mungkin ya Ardin. Masih ada nggak nih? Oke, nanti recordingnya kita share juga buat teman-teman yang nggak hadir atau baru ikut di tengah-tengah. Tapi slide-nya enggak ya teman-teman. Tadi Kak Emi nanya gitu, jadi kita share recording aja. Terima kasih Mbak Hani sharing session pada Terima kasih malam semuanya. hari ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah meramaikan workshop ini. Lumayan ya, ada 40 lebih tadi. Oke, selamat istirahat. Selamat malam Sabtu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum.